Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sarah Istiqomah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan pecahan. Konsep yang pertama, membandingkan dua pecahan yang sejenis. Dua pecahan yang sejenis adalah dua pecahan yang memiliki penyebut bernilai sama. Jadi bunyi konsepnya, jika dua pecahan mempunyai penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang lebih besar itu mempunyai nilai yang lebih besar. Contoh pertama, 19/20 itu lebih dari 18/20. Di sini sama-sama mempunyai penyebut sebesar 20. 19/20 juga 18/20. Sehingga ketika penyebut yang sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. 19 itu lebih besar dari 18, sehingga 19/20 juga lebih dari 18/20. Nah, contoh kedua, 61/100 lebih dari 59/100. Di sini sudah jelas bahwa penyebutnya juga sama-sama 100. Karena penyebutnya sudah sama nilainya, maka kita tinggal melihat pembilangnya. Nilai pembilang 61 itu lebih besar daripada 59. Jadi tandanya juga mengikuti. 61/100 itu lebih dari 59/100. Oke, konsep yang kedua. Membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Ini konsep kebalikan dari yang nomor 1. Bunyinya, jika dua pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut lebih besar mempunyai nilai yang lebih kecil. Begitu pula pecahan dengan penyebut yang lebih kecil akan bernilai lebih besar. Contoh yang pertama, 1/4 kurang dari 1/3 karena 4 lebih dari 3. 4 lebih dari 3 itu pada bilangan bulat. Nah, ketika bilangan bulatnya itu diganti menjadi penyebut suatu pecahan dengan pembilang yang sama, yaitu sama-sama 1 misalnya, seperti ini. Maka nilai yang awalnya lebih dari itu akan berubah menjadi kurang dari. Terbalik. Kita lihat contoh kedua, 5/9 kurang dari atau lebih kecil dari 5/6 karena 9 lebih dari 6. Pada bilangan bulat, 9 itu lebih dari 6. Tetapi ketika 9 menjadi penyebut suatu pecahan dan 6 menjadi penyebut suatu pecahan dengan catatan pembilangnya sama, di sini contohnya pembilangnya sama-sama 5, maka nilainya akan terbalik. Yang harusnya lebih dari menjadi kurang dari atau lebih kecil dari. Jadi 5/9 kurang dari 5/6. Yang ketiga, membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita menyamakan penyebut. Contohnya, bandingkan 9/10 dengan 5/8. Nah, penyelesaiannya kita bisa tentukan KPK-nya. Karena pembilang dan penyebutnya itu masing-masing berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari nilai KPK. KPK dari 8 dan 10 itu adalah 40. Jadi, kita bisa katakan bahwa nilai KPK-nya itu 40, sehingga kedua pecahan tadi memiliki penyebut 40. 9/10, penyebutnya harus 40, berarti 10 itu harus dikalikan 4. Nah, karena penyebutnya dikalikan 4, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 4. Jadi, 9/10 itu 36/40. 5/8 harus penyebutnya 40. Maka 8 harus dikalikan 5. Karena 8 dikalikan 5, pembilangnya juga harus dikalikan 5. 5 kali 5, 25. 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi 5/8 itu ketika penyebutnya 40 menjadi 25/40. Nah, karena 36/40 itu lebih dari 25/40, di sini kan penyebutnya sudah sama-sama 40. Sehingga kita langsung bisa melihat pembilangnya. Nilai pembilang mana yang lebih besar. 36 itu lebih dari 25. Jadi 36/40 juga lebih dari 25/40. Maka diperoleh kesimpulan bahwa 9/10 itu lebih dari 5/8. Jadi ketika kita ingin membandingkan antara dua pecahan, kita harus menyamakan dulu penyebutnya agar kita bisa lebih mudah membandingkan nilainya karena tinggal melihat pembilangnya nanti. Cara kedua, melakukan perkalian silang. Contohnya, bandingkan 2/5 dengan 4/11. Di sini kita punya pecahan 2/5 dan 4/11. Kita tinggal lakukan perkalian silang. 2 dikali 11, 5 dikali 4.
pembilang dikalikan penyebut dikalikan pembilang lawan. 2 dikali 11 itu 22, 5 kali 4 itu 20. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 22 itu lebih dari 20. Karena tandanya itu lebih dari, maka 2/5 juga lebih dari 4/11. Tinggal mengikuti saja tandanya. Oke, selanjutnya membandingkan bilangan desimal. Bandingkan, misalnya contoh nomor pertama, nomor 1, 43,85 dan 48,51. Penyelesaiannya, bagian bilangan bulat pada 43,85 dan 48,51 adalah 43 dan 48. Sehingga kalau bilangan bulatnya sudah bisa kita lihat perbedaan nilainya, yaitu 43 pasti kurang dari 48, maka 43,85 juga kurang dari 48,51. Tandanya tinggal mengikuti. Contoh yang kedua, 43,85 dan 43,823. Nah, kita lihat di sini bahwa bilangan bulat itu bilangan yang berada di depan koma. Yaitu pada kasus ini, bilangan itu sama, bilangan bulatnya sama, yaitu 43. Karena bilangan bulatnya sama, kita harus perhatikan angka di belakang tanda koma, yaitu 85 dan 823. Kita lihat persepuluhannya juga sama-sama 8. Karena sama, kita belum bisa menentukan yang mana yang lebih besar. Sehingga kita geser lagi ke kanan, ada angka 5 dan 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa 5 itu lebih dari 2. Sehingga 43,85 itu lebih dari 43,823. Sekarang, kita mempelajari operasi hitung pecahan. Operasi hitung yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Di sini ada yang pertama penjumlahan pecahan sejenis. Pecahan sejenis itu pecahan yang sudah sama penyebutnya semuanya. Jadi tinggal kita menjumlahkan pembilang-pembilangnya saja. Contohnya ada di sini 8/15 ditambah 3/15 ditambah 2/15. Penyebutnya sudah sama 15, tinggal dijumlahkan pembilangnya. Hingga hasilnya sama dengan 13/15. Yang kedua, penjumlahan pecahan tidak sejenis. Contohnya 2/3, 3/5, dan 5/11. Nah, agar kelompok pecahan tersebut dapat dijumlahkan, maka kita harus mengubahnya menjadi pecahan sejenis dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3, 5, dan 11, yaitu 165. Ini contohnya bisa kalian lihat di sini bagaimana cara menghitungnya dan berapa hasilnya. Oke, lanjut, penjumlahan bilangan desimal. Sebelum kita menjumlahkan bilangan desimal itu ada dua jenis. Ada bilangan desimal yang sejenis dan bilangan desimal yang tidak sejenis. Bilangan desimal yang sejenis adalah bilangan desimal yang memiliki banyak angka yang sama di belakang koma. Contoh yang pertama, 0,1, 20,2, 10,3. Itu bilangan yang sejenis karena sama-sama mempunyai satu angka di belakang koma. Hanya ada satu angka, bukan nilai satu. Satu angka yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Contoh yang kedua, 64,72, 30,25, 0,35. Nah, bilangan-bilangan itu juga termasuk bilangan sejenis karena sama-sama punya dua angka di belakang koma. Yaitu yang pertama itu 72, yang kedua itu ada 25, yang ketiga itu 3 dan 5. Dia punya dua angka di belakang koma. Selanjutnya, bilangan desimal tak sejenis. Bilangan desimal tak sejenis berarti kebalikan dari bilangan desimal sejenis. Artinya bilangan desimal itu memiliki jumlah angka yang berbeda di belakang koma. Jadi, contohnya 40,2, 0,24, 18,765 itu punya angka yang berbeda di belakang koma. Ada 1, ada 2 angka, ada 3 angka. Nah, apakah bilangan desimal tak sejenis ini bisa dijumlahkan? Jawabannya bisa. Caranya dengan mengubah bilangan desimal tak sejenis itu menjadi bilangan desimal yang sejenis dengan menambahkan 0 setelah angka terakhir. Jadi 40,2, 0,24, 18,765, kita lihat bahwa 18,765 itu punya 3 angka di belakang koma, sehingga yang 3 angka di belakang koma dijadikan acuan. Jadi 40,2 itu hanya satu angka belakang koma. Kita tambahkan 0-nya 2 agar menjadi 3 angka di belakang koma. 0,24 itu hanya 2 angka belakang koma. Kita tambahkan 1 0 di belakang menjadi 0,240 agar 3 angka di belakang koma. Nah, barulah nanti kita jumlahkan. Contohnya, ini di sini ada contohnya, kalian bisa lihat
di mana 3,759 dan 16,004 itu punya 3 angka di belakang koma, sehingga yang lain harus menambahkan angka 0 di belakang koma agar menyamakan banyaknya jumlah angka di belakang koma, yaitu ada 3. Barulah bisa dijumlahkan. Yang kedua, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sejenis. Pengurangan pecahan sejenis, yang pertama mengurangkan semua pembilang dari pecahan tersebut. Berarti ini sama kayak tadi, pecahan sejenis itu pecahan yang penyebutnya sama. Jadi kita tinggal kurangkan saja. Yang kedua, pengurangan pecahan yang tidak sejenis. Sama seperti penjumlahan tadi, kita harus mencari KPK-nya agar penyebutnya sama. Seperti itu. Ini contohnya sudah ada, silakan kalian perhatikan. Dan yang ketiga, pengurangan bilangan desimal. Sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, pengurangan bilangan desimal juga dapat dilakukan dengan menuliskan bilangan desimal sesuai urutan nilai tempatnya. Contoh yang pertama, 84,17 dikurang 35,42. Ini karena jumlah angka di belakang komanya sudah sama, yaitu sama-sama 2, ada 1 dan 7 dan 4 dan 2, maka kita bisa langsung kurangkan. Contoh yang kedua, 50,3 dikurang 40,21. Di sini ada 1 angka di belakang koma, yang lainnya ada 2 angka di belakang koma, sehingga yang tadinya hanya ada 1 angka di belakang koma, kita tambahkan 0 agar nilai angka di belakang komanya menjadi sama-sama 2. Jadi 50,30 dikurang 40,21 hasilnya 10,09. Oke, selanjutnya gabungan penjumlahan dan pengurangan. Di sini tidak ada yang perlu diprioritaskan, penjumlahan pengurangan itu setara. Jadi mau dikurangkan atau mau dijumlahkan terlebih dahulu itu sama saja, yang penting pecahan campuran itu kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan tidak murni agar lebih mudah menghitungnya. Lalu nanti kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut itu. Barulah nanti kita kurangkan atau kita jumlahkan. Oke. Ini contohnya, silahkan dipelajari. Selanjutnya perkalian pecahan. Yang pertama, penyelesaian perkalian pecahan itu sama seperti kita menjumlahkan tetapi berulang atau penjumlahan berulang. Nah, di sini ada contoh 3/7 dikali 2/5. Di sini bisa langsung dikalikan saja. 3 dikali 2, 7 dikali 5. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Hasilnya 6/35. Dan jadi kita bisa simpulkan bahwa misalnya ada sebuah angka yang dimisalkan dengan A, B, C, dan D. A per B dikali C per D itu akan menghasilkan A dikali C per B dikali D. Oke, yang kedua, dari sebagai penghubung. Contoh soalnya seperti ini. Jaka mempunyai 16 permen. Putri hanya mempunyai 1/2 permen. 1/2 dari permen Jaka. Nah, kata dari pada kalimat di atas itu berarti operasi perkalian. Kita bisa lihat bahwa Putri itu punya 1/2 dari permen Jaka. Permen Jaka ada berapa? Ada 16, berarti 1/2 dari 16. Atau 1/2 dikali 16. Berarti 16/2 sama dengan 8. Jadi kita tahu bahwa Jaka punya 16 permen dan Putri punya 8 permen. Oke, yang ketiga, operasi hitung campuran pada pecahan. Ini sama seperti kita belajar pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, operasi hitung campuran pada pecahan, jika ada perkalian dan penjumlahan, maka perkalian akan diprioritaskan atau dikerjakan terlebih dahulu. Jadi dikali dulu, baru kemudian nanti ditambah. Gitu. Pada soal ini kita lihat bahwa 1/6 itu dikalikan dulu dengan 9/5. 5/2 dikalikan dulu dengan 6/7. Baru nanti kemudian hasil dari kedua itu dijumlahkan. Disamakan dulu penyebutnya. Baru nanti ketika penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. Lalu disederhanakan. Nah, jika hasilnya seperti ini contohnya 171/70, itu kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga pembilangnya itu kita bagi dengan penyebut dan diubah menjadi pecahan campuran. Oke, lanjut. Yang keempat, perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat. Ini contohnya Ibu ambil satu saja. Contoh yang pertama, 9,2 dikali 3.
Nah, 9,2 kita ubah menjadi bentuk pecahannya itu 92 per 10. 9,2 punya satu angka di belakang koma, sehingga jika diubah menjadi pecahan, bentuknya menjadi per 10. Nolnya 1. Karena angka di belakang komanya hanya ada 1. Dijumlahkan, dikali, kemudian dibagi 10, hasilnya 27,6. Itu contoh kedua, bisa dilihat pengerjaannya juga sama, konsepnya juga sama. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Lanjut, perkalian desimal dengan 10, 100, dan 1000. 9,65 dikali 10. 9,65 itu kan ada 2 angka di belakang koma, dikalikan dengan 10. Berarti geser 1 kali komanya ke kanan. Berarti jadi 96,5. 0,1746 dikali 1000. 1746 itu angka di belakang koma sebanyak 4. Dikalikan dengan 1000, ada 3 nolnya. Berarti geser 3 kali komanya itu ke kanan. Sehingga dapat hasil 174,6. Yang keenam, perkalian desimal dengan desimal. Contoh yang pertama kita ambil contoh 1 saja. 14,6 dikali 13,29. 14,6 itu punya satu angka di belakang koma. 13,29 itu punya 2 angka di belakang koma. Nah, nanti pasti hasilnya ada 3 angka di belakang koma. Kita tinggal menjumlahkan angka yang berada di belakang koma itu. 14,6 diubah menjadi pecahan menjadi 146 per 10. 13,29 diubah pecahan menjadi 1329 per 100. Dia per 100 karena ada 2 angka tadi di belakang koma. Jadi pernya itu memiliki 2 nilai 0, jadi 100. Dapatlah hasil 194,034. Contoh kedua bisa dilihat sendiri, konsepnya juga sama. Oke, sekarang terakhir pembagian pecahan. Pembagian pecahan, penyelesaian pembagian pecahan. Nah, untuk membagi bilangan bulat dengan pecahan, kita harus mengalihkan bilangan bulat dengan kebalikan pecahan. Sama, untuk membagi sebuah pecahan dengan bilangan bulat, kita harus mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan bilangan bulat. Jadi, misalnya contohnya di sini, Ibu langsung ambil yang 2/5 dibagi 8. Berarti sama dengan 2/5 dikali 8 itu kita tukar nilainya menjadi 1/8, kita balik. Nah, hasilnya menjadi 2 kali 1 per 5 kali 8 sama dengan 2/40. Jadi hasilnya itu 1/20. Oke, lanjut. Pembagian bilangan desimal dengan bilangan bulat. 4,5 dibagi 5. Itu sama seperti 45 per 10. Kita ganti menjadi desimal menjadi pecahan dibagi 5. Sama, pembagian itu kita ubah nilainya menjadi perkalian. Angka setelah tanda bagi itu dibalik nilainya. Barulah kita kalikan, dapat hasil 0,9. Contoh kedua bisa dilihat kembali, perhatikan kembali, konsepnya masih sama. Yang ketiga, pembagian bilangan desimal dengan 10, 100, dan 1000 ini sama seperti yang tadi. Contoh pertama, 9,625 dibagi 10. 9,625 itu punya 3 angka di belakang koma, berarti dia per 1000. 1000 kan ada 3 nolnya tuh. Kita bagi dengan 10. Nah, pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, angka setelah tanda bagi kita balik nilainya menjadi 1/10. Kita kalikan seperti biasa, kemudian kita bagi, dapat hasilnya bilangan desimal kembali 0,9625. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada materi yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.